Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anama alaina imani wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa subhi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb yang mempertemukan kita dengan bulan yang penuh ampunan ini, bulan yang di dalamnya setiap air mata taubat dihargai, setiap doa lirih didengar, dan setiap amal sekecil pun digandakan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita semua. Berharap kelak dikumpulkan bersama beliau di surga kelak. Amin. Memasuki hari yang ke-14 ini dengan tema meniti jejak kesalahan para nabi. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah, malam ini kita akan merenungi sebuah fadilah atau keutamaan luar yang biasa yang sering dikutip dalam kitab-kitab keutamaan amal, seperti dalam kitab Duratul Nasihin mengenai kemuliaan beribadah di bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam tertentu seperti malam ke-9 atau ke-21. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya seolah-olah kalian berjumpa dengan Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, dan Sulaiman. Seolah-olah beribadah kepada Allah bersama mereka selama 200 tahun. Marilah kita bedah apa makna mendalam di balik kalimat ini bagi kehidupan kita saat ini. Yang pertama, hakikat Ramadan ibaratkan menembus ruang dan waktu. Ramadan bukan sekedar perpindahan waktu dari Sa'ban ke Syawal. Ramadan adalah lorong waktu, lorong spiritual. Mengapa kita seolah berjumpa dengan para nabi? Karena di bulan inilah kita melakukan apa yang mereka lakukan, atau dalam bahasa kita penyucian jiwa, tazkiyatul nafs dalam bahasa Arabnya. Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf 172 tentang perjanjian roh manusia dengan Allah. Di bulan Ramadan ini roh kita seolah ditarik kembali ke masa Nabi Adam alaihissalam untuk memperbarui janji tersebut, sehingga ketika selesai Ramadan kita menjadi orang-orang yang benar-benar bersih, benar-benar putih jiwanya. Yang kedua, bagaimana kita meresapi karakter para nabi dalam puasa kita? Mari kita ulas satu persatu. Mengapa ibadah kita dihubungkan dengan para nabi besar? Misalnya Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah para nabi yang melakukan taubat nasuha saat kita berpuasa dan beristighfar di waktu sahur. Kita sedang mengambil spirit Nabi Adam, mengakui kesalahan. Rabbana zalamna anfusana. Dalam surat Al-A'raf ayat 23 dijelaskan demikian. Yang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah simbol keteguhan atau istiqomah dalam menjalankan dakwanya.
Bayangkan, berdakwah 950 tahun, puasa kita hanya selama 30 hari. Adalah latihan kecil untuk meniru keteguhan Nuh dalam ketaatannya, meskipun godaan di sekitar begitu kuat. Contoh lain adalah yang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Khalilullah atau kekasih Allah. Puasa mengajarkan kita menyembelih anaknya atas keegoan dan syahwatnya, sebagaimana Ibrahim siap menyembelih anak yang paling ia cintai hanya karena satu, demi Allah. Nabi Musa alaihissalam, beliau bermunajat di Bukit Sinai selama 40 hari. Saat itu beriktikaf atau berdiam diri menunggu buka puasa. Kita sedang melatih kalam, berkomunikasi batin dengan Allah sebagaimana Musa alaihissalam. Dan selanjutnya contoh yang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Keduanya adalah simbol rasa syukurnya. Daud dengan puasanya, puasa tidak, dan Sulaiman dengan kekayaan yang tidak melalaikan. Ramadan mengajarkan kita menjadi kaya hati seperti Nabi Sulaiman, namun tetap ahli ibadah seperti juga Nabi Daud. Yang ketiga, bagaimana rahasia 200 tahun ibadah? Bagaimana mungkin manusia umurnya hanya 60-70 tahun bisa mendapatkan pahala 200 tahun? Inilah mukjizat umat Muhammad SAW. Rasul bersabda, umurku berkisar antara 60, umur umatku berkisar antara 60 hingga 70-an, dan sedikit sekali yang melampaui itu. Dijelaskan dalam hadis Tirmizi. Karena Allah Maha Adil, umur kita pendek, Allah berikan kemudahan, Allah berikan yang terbaik selama Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang setara dengan 83 tahun jika kita mendapatkan insya Allah Lailatul Qadar. Jika kita mendapatkan 3 kali Lailatul Qadar dalam seumur hidup, kita sudah lebih dari 240 tahun. Inilah yang dimaksud dengan beribadah bersama Nabi selama 200 tahun. Dalilnya dalam surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, bagaimana relevansi di era modern ini? Mengapa kita butuh semangat untuk menjalankan puasa dan sholat, tadarus, sedekah di bulan Ramadan? Di zaman serba modern ini, media sosial menjadi sebuah momentum untuk beribadah. Hati-hati, sering terjerebrai, fokus kita hancur karena oleh notifikasi HP yang tidak benar. Untuk menumbuhkan semangat itu, marilah kita mencoba untuk memberikan contoh pada Nabi Musa alaihissalam. Kita butuh contoh sosok Nabi yang kita butuh keberanian melawan arus tren yang maksiat. Berjumpa dengan Sulaiman alaihissalam, tetap ingat walaupun mereka memiliki kekayaan harta yang melimpah ruah. Ibadah ini di malam Ramadan bukan hanya sekedar gerakan badan, bukan hanya
rukuk dan sujud, tapi gerakan rohani untuk sowan, artinya bertemu kepada para pendahulu kita. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah di bulan Ramadan ini mendapatkan kesempurnaan, kebaikan, dan mendapatkan syafaat dari Muhammad SAW. Pemirsa, jangan biarkan Ramadan ini lewat begitu saja. Ritual lapar dan haus, ingatlah setiap kali Anda merasa lelah saat tarawih, bayangkan Anda sedang berdiri di belakang Nabi Ibrahim. Setiap Anda haus saat siang hari, bayangkan ketabahan Nabi Nuh di atas bahtera. Kita tidak pernah melihat wajah para nabi, namun Allah berikan kesempatan pahalanya menyamai mereka melalui kesungguhan kita di bulan ini. Marilah kita bertekad, satu, tidak melewatkan satu malam pun tanpa sujud. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan meresapi kisah-kisah para nabi. Yang ketiga, menjaga lisan dan ghibah agar pahala ratusan tahun itu tidak hangus seketika. Semoga Allah menerima amal kita, mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, dan kelak mengumpulkan kita di surga Firdaus bersama Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, dan Sulaiman, dan tentu saja pemimpin para nabi, yaitu Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan inspirasi untuk meningkatkan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang